Ya, halo guys. Di sini saya akan menginstal Proxmox. Sesudah menginstal Proxmox, kita akan menginstal Windows 10 atau Windows 11 ya. Nah, terus sesudah itu kita akan pass through PGA card-nya. PGA card-nya kita akan pass through. Di sini saya menggunakan PGA card GTX 1050 Ti ya. Sebelum kita melanjutkan install Proxmox, install Windows di Proxmox, pass through PGA ya. Sebelumnya kita harus setting dulu BIOS komputer kita supaya bisa support pass through PGA pada Windows di Proxmox. Oke, let's go. Di sini saya sudah masuk BIOS ya. Oke, yang perlu kalian setup ada sebagai berikut ya. Ntar saya buka dulu ya. Nah, di sini di PCI subsystem setting ini BIOS punya motherboard saya. Tergantung BIOS teman-teman semua ya. Setiap motherboard itu BIOS-nya itu menunya berbeda-beda ya. Untuk itu kalian sesuaikan saja, cari tulisan yang sama seperti saya ya. Oke, di sini, nah di about perempat coding ini kalian itu harus aktifkan ya. Nah, yang ini harus aktifkan. Oke, nah sudah tuh SR IOP support ini harus di enable ya. Kalau kalian punya itu harus di enable ya. Nah, di sini itu tidak ada lagi di sini tidak ada lagi ya. Oke, nah di sini ya yang kalian aktifkan yang ini about 4G decoding, SR IoT support ini kalian aktifkan di enable ya. Nah, sudah itu kalian masuk ke sini, nah, ke interface setup ini punya saya ya, itu punya kalian tuh berbeda-beda ini hyper trading all nih saya enable punya saya ya. Nah, coba kalian cari punya kalian itu ada nggak hyper trading all? Kalau ada tuh di enable ya. Di sini enable Intel TXT support. Di sini saya enable. Kita cari dulu ya. Oke, tidak ada. Itu di prosesor ya. Itu cuma di prosesor. Ini advance power itu nggak usah. Di sini IMMOU ini nggak usah. Di sini kita cari di sini kita cari tidak usah, bukan di situ. Nah, di sini ya. Kalau tidak salah tuh di sini ya. Di IO configuration itu pokoknya kalian cari saja punya kalian ya. Tentu letaknya itu berbeda-beda ya, teman-teman ya. Nah, di sini punya saya di Intel VT for Direct IO VT ND ini. Ya, di sini yang Intel VT for Direct IO VTPD ini saya enable ya. Nah, itu punya teman-teman itu harus di enable. Kalau ada tulisan seperti ini Intel VT for Direct IO VTD itu harus di enable. Teman-teman cari aja di menu BIOS-nya. Silakan dicari satu persatu di menu BIOS ya. Sampai ketemu yang Intel VT ini, VT for Direct ini ya. Yang Intel VT for Direct IO ini harus di enable ya. Kalian cari saja ya. Itu pasti ada di BIOS teman-teman semua ya. Di BIOS teman-teman semua itu pasti ada ya. Kalian cari sampai ketemu ya. Sini kita harus cari lagi, ada yang harus di-enablekan lagi teman-teman di sini. Mesti ada yang di-enable ya. Kalian cari aja ya. Masih ada lagi. Di sini saya lupa letaknya ya di mana. Cuman by the way kalian harus cari aja satu-satu ya. Oke.
nampaknya tidak ada lagi ya, cukup itu saja ya. Oke, nah di secure boot ini itu kalian secure bootnya harus di disable dulu. Kalau kalian tidak disable, kalian tidak akan bisa menginstal sistem operasi baik Proxmox atau Windows ya. Jadi boot. Nah, di sini saya simpan ya. Kalau sudah diterapkan pengaturannya, kalian simpan saja save, change, and exit. Semua BIOS itu ada tulisan save, change, and exit. Kalian enter. Oke, shutdown. Nah, pada keyboard. Nah, ini sudah masuk BIOS nih. Menu BIOS saya, motherboard saya ini Huananzi ya mereknya. Oke, di sini kita masuk ke USB flash disk. Ya, di sini saya menggunakan USB converter dari SSD ya, USB SSD. Di sini saya menggunakan USB SSD yang sudah ada Proxmox di dalamnya ya. Nah, USB SSD saya ini merek Adata SP580 ini saya enter. Nah, di sini saya menggunakan Pentoy ya. Kalian teman-teman bisa menggunakan Pentoy juga ya. Itu kalau USB SSD kalian itu atau flash disk kalian tuh kapasitasnya besar ya. Berhubung SSD enclosure saya ini 120 GB itu besar, saya bisa memuat beberapa sistem operasi di dalam Pentoy ini, teman-teman ya. Nah, di sini saya udah ada Proxmox versi 9 ya. Saya harap teman-teman kalau mau menggunakan password PGA itu lebih bagus di Proxmox yang terbaru yaitu versi 9. Ini kita enter saja. Kita enter masuk boot normal. Di sini kita pilih grafik saja ya. Oke, di sini enter. Nah, tunggu saja ya teman-teman ya. Tunggu saja. Nah, nanti dia akan masuk. Dia IP address biasanya sih dapat IP address ya. Nah, tuh dapat IP address. Tunggu saja teman-teman ya. Nah, tunggu. Sabar ya teman-teman ya. Kalian tunggu saja, nanti dia akan muncul kok. Nanti dia akan muncul pemberitahuan. Teman-teman sabar aja nunggu. Nah, nanti dia akan masuk sendiri ya. Nah, di sini dia akan masuk. Oke, di sini saya pindahin kamera saya dulu ya. Saya pindahin kamera saya. Nah, kameranya saya pindahin dulu. Nah, di sini ya teman-teman ya. Kita pindahin di sini dulu kamera saya. Biar teman-teman bisa ngeliat tuh. Nah, di sini ada menu I agree. Nih kalian klik menu I agree. Nah, di sini kalian pilihlah storage kalian. Di sini storage saya ini ada dua, hard disk biasa sama NVMe ya. Nah, sini saya pilih yang NVMe ya. Nah, pilih NVMe Adata ya teman-teman. Di sini kita klik next saja. Nah, di sini biarkan pengaturannya itu jamnya. Kalau belum ada pengaturan jam seperti ini biasanya ya itu tadi teman-teman, berarti tidak ada terkoneksi ke internet ya. Diharapkan sewaktu nginstal Proxmox itu harus terkoneksi ke internet ya teman-teman ya. Oke, kita next saja. Di sini kalian masukin password Proxmox kalian, masukin passwordnya. Di sini saya masukin passwordnya. Usahakan passwordnya yang secure ya, yang panjang dan harus diingat ya. Nah, di sini harus ada email. Ini kalian masukin email kalian ya, wajib misalnya admin, misalnya di sini. Ini contoh saja ya teman-teman. Nah, ini contoh saja ya, masukin email yang valid lah ya teman-teman. Nah, ini ada IP di sini, IP-nya saya masukin IP yang ini aja ya. Ini IP-nya saya masukin IP-nya itu sudah diklik next saja. Ini ada apa nih? Hostname. Oh, hostname-nya belum dikonfig. Di sini kita config dulu hostname-nya. Hostname-nya saya config pm ya. pm.localhost.local. Ini kalian isi, terserah kalian isi apa dengan domain kalian itu bebas lah ya. Nah, sini kita
klik install. Nah, di situ tunggu sampai proses instalasinya selesai, dia akan nge-restart sendiri ya teman-teman ya. Kita tunggu teman-teman. Nanti dia setelah selesai menginstal, dia akan restart dengan sendirinya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir ya teman-teman ya. SSD enclosure kalian itu harus dicabut. Nah, di sini dia nge-restart. Kalau dia tidak restart otomatis, ya kalian klik tombol reboot tadi, tulis ke menu BIOS lagi ya. Nah, di menu BIOS ini kalian masuk ke menu boot. Nah, kalian masuk ke menu boot ya. Ini saya balikin lagi kamera saya posisinya ya. Oke. Nah, di sini kalau masuk ke menu BIOS, menu boot, nah ya, yang option pertama ini kalian pilih yang Proxmox Adata Legend. Kalau sudah, kalian pencet save, change and exit. Yes. Nah, sudah. Maka dia akan masuk ke Proxmox kalian ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dia akan masuk sini. Login, sesudah tulisan login selesai, berarti instalasi Proxmox sudah selesai. Tinggal kalian buka dari browser kalian. Oke. Nah, di sini saya akan buka browser saya ya. Nah, di sini saya buka browser saya. IP-nya tadi kan IP yang 10 ya. 10.10.253. Port Proxmox 8806 seperti ini ya. Jangan lupa ya. Nah, ini udah masuk ke Proxmox yang kalian install. Kalau tampilan seperti ini jangan khawatir ya. Nih saya ulangin lagi teman-teman ya. Nih. Oke, nih kalian masuk ke klik advance, klik proses to ini. Nah, masuk ke Proxmox kalian. Ketikkan usernya root, itu default ya semua. Oke, nah di sini masukin password kalian, di sini kalian okekan saja. Nah, di sini dia masuk. Ini ada paket yang belum diupdate ya, kalian update aja. Nah, di sini kalau sebelum kalian ngupdate atau ada sesuatu yang harus kalian setting dulu. Itu kalau harddisk kalian itu ada dua, harddisk utama atau NVMe SSD, tempat install Proxmox, dan harddisk yang lain. Nah, di sini saya mempunyai harddisk yang lain. Ini ada harddisk 2 tera ya. Nah, sini kalian format dulu harddisknya, pilih harddisk ini yang ingin kalian pakai ya. Kalian format harddisknya. Oke, nah sudah format sini, kalian partisi harddisknya. Nah, klik create di sini kalian pilih ZFS, kita pakai ZFS, create ZFS. Nah, di sini kalian buat nama harddisknya. Misalnya OS. Nah, kalian klik di sini harddisknya. Di sini berhubung harddisknya cuma satu ya, saya pilih single ya. Kalau harddisk kalian dua, kalian bisa pakai yang namanya RAID, atau mau kalian gabungkan harddisk jadi satu, itu mirror ya. Kalau mau untuk backup harddisknya pilih yang RAID ya, RAID Z, RAID 10 itu bisa ya. Oke, di sini berhubung harddisk saya satu, saya pilih yang harddisk yang single disk saja. Yang compresses on ini saya lebih suka pilih yang LZ4 ini ya. Karena apa? Ini kata orang luar negeri, ini LZ4 ini bagus untuk kompres ZFS ya. Pilih yang ini, saya create. Oke, nah di sini sudah jadi ya. Nah, ini harddisk utama di sini. Nah, nanti kalian bisa masukin ISO di sini ya. ISO Windows ya. Kalian bisa masukin di sini. Nah, oke. Nah, di sini masih ada sih yang harus di setting-setting ya, masih ada. Dan setting network saja di sini. Setting network di sini. Kalian lihat ini, kalau tidak ada setting sudah. Kalian pilih yang DNS saja ini, kalian tambahin aja nih DNS-nya. DNS sini saya pakai DNS Google. Oke, di sini jadi DNS-nya. Nah, ada dua. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengaktifkan repository. Berhubung ini yang kita gunakan yang free, kita harus menggunakan repository yang free ya. Di sini ada repository. Di sini ada repository ya. Mana repository-nya ya?
repository-nya mana, kita lihat repository. Nah, di sini di update repository. Nah, di sini kan ada enterprise. Berhubung kita bukan pengguna enterprise, jadi kita tidak menggunakan yang versi enterprise ya. Sekaligus kita mendisable yang tulisan yang keluar tadi ya. Caranya cukup mudah. Kalian bisa menggunakan yang PPA PPA helper script ya. Nah, sini saya menggunakan PPA helper script. Nah, kalian masuk saja di PPA helper script. Nah, di sini saya pilih yang kategori ya, kategori Proxmox di sini. Nah, kalian cari yang tulisan ini ya. Mana ya? Tulisan ini teman-teman ya, nih. Yang ini PPA post install lah. Kalian klik aja ini, kalian copy yang ini ya, yang scriptnya ini, perintahnya kalian copy di sini. Nah, kalian masukin di sini teman-teman. Nah, di cell ini di PM ya. Ini kan kita namain tadi waktu install PM ya. Nah, di sini ya. Nah, kalian enter di sini. Nah, kalian pilih yes di sini. Nah, pilih OK. Di sini ada tulisan PPA Enterprise repository already exit. Nah, kalian disable yang versi enterprise-nya. Di sini chat enterprise-nya kalian disable lagi. Nah, di sini ada PPA no subscription, kalian pilih yes saja, oke. Nah, di sini ada PPA repository can advance user access feature and update before release new. Kalian mau ada update release yang versi terbaru atau apa, kalian pilih yes ya. Kita pilih yes coba. Nah, sini ada subscription not-nya, kalian matikan aja, pilih yes ya. Nah, kalau sudah klik OK. Nah, di sini untuk hack availability, kalau mau kalian ada kalau Proxmox kalian itu ada banyak ya, kalian bisa pilih yang no ya. Nah, di sini berhubung saya tidak main hack ability, berhubung saya tidak mempunyai banyak Proxmox, saya pilih yes saja ya. Kalau Proxmox kalian itu banyak, ingin kalian jadi satukan, kalian pilih yang no ya. Jadi seperti itu. Di sini saya pilih ya, saya matikan hack ability-nya ya. Tapi di lain hari nanti kalian mau enable kan juga bisa ya teman-teman. Nah, di sini saya pilih ya saja. Di sini saya pilih update. Nah, di sini tunggu sampai selesai, nanti Proxmox-nya nanti akan ngerestart ya teman-teman ya. Di sini sudah selesai. Kalian oke saja. Di sini kita akan restart Proxmox-nya. Nah, sini Proxmox-nya akan restart teman-teman ya. Nah, kalian tunggu saja ya sampai Proxmox-nya selesai restart. Ya, kan akan hidup. Nah, ini Proxmox-nya hidup lagi ya. Up. Proxmox-nya hidup. Nah, dia akan masuk Proxmox ya. Nih, kita enter saja ya. Ke Proxmox-nya kita masuk ke Proxmox. Nah, udah masuk ke Proxmox-nya. Nah, kalian login coba ya, masukin user sudah kalian pakai sebelumnya. Coba kalian update ya. Nah, pasti dia akan bisa. Nah, kalau kita belum melakukan tahap penyetingan tadi yang pakai yang PPA dari helper script itu tidak akan bisa ngupdate, ada tulisan error karena ada tulisan error repository enterprise ya, karena kita tidak menggunakan versi enterprise ya. Di sini dia terkoneksi ya ke internet dengan cukup baik. Oke, kita close ya, dan kita balik lagi ke Proxmox. Nah, di sini kita akan setting yang namanya PGA pass-through pada Proxmox. Oke. Welcome guys, kali ini saya akan melakukan pass-through ya. Ini masih di server Proxmox ya. Ini IP-nya masih sama guys, 10.10.253 ya. Oke, kita akan melakukan konfigurasi pass-through pada PGA card ya. Di sini saya menggunakan PGA card GTX 1050 Ti ya. Dengan sebuah prosesornya Intel Xeon ya, Intel Xeon versi 3. Oke, langsung saja ke TKP ya. Langsung pertama-tama kita konfigurasi file group pada Proxmox, kita konfigurasi guys seperti ini ya. Ini
Dan kita akan melakukan konfigurasi pada eh, grup CMD LAN Linux default quiet ini ya. Kita akan melakukan modifikasi sini. Di sini ada dua kategori guys. Jika kalian menggunakan CPU atau prosesor selain Intel Xeon, pokoknya yang seri Xeon, itu kalian bisa menggunakan perintah seperti ini ya, Intel Core i, kalian bisa menggunakan perintah seperti ini, atau AMD Ryzen bisa komen seperti ini ya. Berhubung saya menggunakan Intel Xeon, saya menggunakan perintah yang seperti di bawah ini ya. Nih. Oke, nih seperti perintah yang di bawah ini. Oke, di sini saya hapus saja biar biar enak ya. Saya copy paste ya, sama aja perintahnya sama. Perintahnya sama nih ya. Oke. Perintahnya seperti itu ya. Jika sudah, kita simpan dengan Ctrl X, Y, Enter. Oke. Di sini saya sudah modifikasi file group pada Proxmox. Langkah kedua adalah melakukan inisialisasi update file groupnya ya. Nah, seperti itu perintahnya ya. Nih, perintahnya seperti itu, guys. Saya clear dulu ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan modifikasi pada file PFIO modul ya. PFIO modul pada file modules ya, pada Proxmox. Oke. Oke, ini ya. Nih, kita akan perintah seperti ini ya. Di sini saya menggunakan editor Nano ya. Terserah kalian mau pakai editor apa. Nih, kalian masukin nih perintah seperti ini ya. Oke. Simpan. Ini berlaku, tutorial yang ini berlaku untuk PGA card untuk jenis customer ya. Jenis customer atau jenis pengguna ya, bukan PGA yang seri NVIDIA untuk server ya. Kalau seri NVIDIA untuk server, kalian skip aja tutorial ini. Untuk pastruk PGA yang memang khusus untuk server, itu caranya sangat simpel, bukan seperti ini ya. Teman-teman ya, untuk itu langkah ketiga kita melakukan pemetaan IOMMU, melakukan remapping ya, lakukan perintah seperti ini. Oke, enter. Terus perintah selanjutnya seperti ini ya, lakukan perintah lagi seperti itu. Oke, jika sudah, saya clear dulu supaya enak kalian lihatnya. Nah, lakukan langkah berikutnya. Langkah berikutnya ini untuk memblacklist driver PGA kalian agar tidak dijalankan pada server utama atau Proxmox-nya, supaya kita bisa menjalankannya untuk virtual machine ya, bukan di server Proxmox utamanya ya, bukan ya. Oke, untuk itu kita akan memblacklist driver PGA-nya ya, supaya tidak dijalankan di sistem operasi yang utamanya yaitu Proxmox-nya ya. Tetapi kita akan menjalankan di virtual sistem operasinya nanti ya. Oke, nah langkah selanjutnya kita akan mendeteksi PGA card kita ya. Mendeteksi jenis vendor PGA card kita dan kode angka dari PGA kita. Lakukan perintah seperti itu. Dan kita akan cari PGA kita yang di sini ya. Di sini scroll saja ya guys ya, pada mouse kalian itu kan ada scroll mouse, itu scroll saja ya sampai ketemu PGA kalian ya. Nah, di sini saya sudah ketemu nih PGA saya nih, GTX 1050 nih. Nih. Udah ketemu. Nah, di sini saya sudah ketemu ya. Dengan audionya juga di sini guys ya. Jangan lupa audionya juga. Nih.
Oke, sudah ketemu, kita kopikan ya. Di sini saya kopikan dulu seperti ini ya. Saya buka notepad baru aja ya. Saya buka notepad baru seperti ini. Ini saya kopikan. Nih saya kopikan ini ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Sini sudah saya kopikan ya. Saya perkecil aja lah ya. Biar enak kalian lihatnya ya, teman-teman ya. Nah, ini sini kita saya salinkan dulu lah ya. Saya salin dulu di seperti ini. Ini saya salin di sini aja ya biar enak. Oke. Di sini saya tutup yang itu. Oke, di sini saya sudah salinkan ya seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya kita edit ini. Nah, kita jalankan perintah seperti ini ya untuk mengetahui output dari PGA-nya ya supaya bisa terdeteksi di sistem Proxmox-nya. Oke, seperti itu. Dari mana dapat 0330 itu? Dari waktu kita melakukan perintah yang lspci ini ya, min p ini ya, maka akan keluar output angka dari PGA. Di sini 033 itu. Oke, teman-teman ya. Oke, lakukan enter di sini. Nah, sini kita dapat kode dari vendor PGA-nya ya. Nah, kita lakukan copy ini. Kita copy dulu, salin dulu ke notepad ya. Nah, kita salin dulu ke notepad. Nah, dapat. Sudah dapat. Nah, langkah selanjutnya, nah di sini kita lakukan edit dulu di sini guys. Nah, di sini edit untuk PGA-nya. Lakukan edit seperti ini. Yang kedua untuk audio. Oke. Seperti ini ya. Oke. Nah, jika sudah, kita kopikan perintah ini pada terminal kalian ya, pada Proxmox sistem utama pada Proxmox. Saya clear dulu biar enak. Nih. Oke, kita enter. Nah, jika sudah, kita clear dulu layar biar enak kalian. Dan langkah terakhir adalah the last konfigurasi dari pass-through PGA-nya ya. Kita akan mengupdate ini trams dari Proxmox itu. Oke, let's go. Nah, di sini dia sedang melakukan update ini tram ya. Melakukan update semua konfigurasi yang telah kita terapkan. Oke, di sini sudah diterapkan ya. Oke. Selesai ya, semuanya udah selesai di sini. Saya lakukan restart ya Proxmox-nya. Oke, ini. Nah, kita tunggu. Nanti dia akan loading masuk ke Proxmox-nya ya. Enter saja. Oke. Nah, dia akan keluar seperti ini ya, teman-teman ya. Jangan kaget seperti itu. Itu sudah masuk, teman-teman ya. Kita akan masuk ke Proxmox. Nah, kalau muncul seperti ini jangan panik. Kalian pilih advance. Nah, pilih proses ini ya. Oke. Nah, masukkan user sama passwordnya ya. Oke, nah sampai di sini itu belum selesai ya. Kalian harus mengupload ISO dari sistem operasi kalian jika kalian ingin menggunakan Windows. Nah, di sini kalian upload ya pada menu lokal PM ini ya. Yang lokal, terus lokal, bukan yang lokal min LPM ini bukan ya. Ini lokal saja nih, ada tulisan ISO. Di sini kalian upload nanti
Windowsnya kalian upload di sini. Oke, kalian masuk ke Proxmox kalian ya, masuk ke local VM ini, pilih as image, upload, select file, pilih tempat penyimpanan kalian. Di sini saya menyebut upload yang Virtio ini dulu ya guys ya. Nih, Virtio saya upload di sini. Oke. Nah, oke, sudah selesai ya. Dia akan masuk. Kita upload Windows-nya dulu ya guys ya. Nah, kita upload Windows ini ya. Sini. Oke, ini upload Windows-nya 5,47 GB lah. Lumayan lah. Lumayan besar ya. Windows-nya lumayan besar ya, teman-teman ya. Lumayan besar ya. Kita tunggu ya. Tunggu dia selesai upload. Oke. Oke. Tunggu selesai. Tunggu dia selesai melakukan upload ya guys ya. Teman-teman ya. Kita tunggu dia selesai melakukan upload ya teman-teman ya. Nih. Kalau kita tunggu sampai ada tulisan oke, teks oke seperti itu, sudah selesai, kita close saja ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan instalasi VM virtual Windows-nya. Create VM ini ya. Lakukan penamaan sini saya Windows 11 GTX ya 1050. Saya lakukan itu aja ya. Sini kita klik advance, tagnya saya kasih tag, di sini kita next. Sini ISO-nya pilih ISO yang ini Windows 252, di sini pilih yang Windows. Di sini Windows-nya kan Windows 11, pilih yang ini ya. Additional, kita pilih yang Virtio ya supaya kita bisa install harddisknya ya. Nanti kalau kita tidak masukin driver Virtio ini, maka harddisknya tidak akan muncul ya teman-teman ya. Next. Nah, di sini kita gunakan yang ini default saja ya, gunakan yang Q35 ya, kita UEFI ya, karena itu Windows 11 dia super UEFI, dan storage-nya kita akan melakukan penyimpanan di sini ya, di NVMe, karena kalau di hard disk itu lama nanti instalasinya. Klik game agent ya, ini perlu. Dan kalau kalian mau install TPM, kalian install aja TPM. Sini lupa kita install TPM ya, nggak ada masalah ya. Klik disk. Nah, di sini lokal VM-nya kita ngambil yang lokal VM itu tadi, tempat lokasi kita yang setting yang di sini ya. Lokasi settingnya kita ngambil di storage lokal VM ya. Oke. Maka kita harus sama di sini juga harus sama ya, lokal VM. Di sini saya kasih 100 GB aja ya. Sini SSD emulation-nya harus dicentang, backupnya dihilangkan. Ya, di sini ada cache, kalian kalau mau klik cache sini nggak apa-apa, kalau tidak mau klik nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Tapi berhubung ini tutorial, saya contohkan right back by cache-nya right back, kita centang tidak apa-apa lah ya. Nah, untuk yang sinkron ini IO during sinkron ini bisa native, bisa IO during atau default atau thread. Nah, kalian bisa native di sini bisa native atau bisa IO during ya, tergantung ya, tapi sini saya default saja ya. Oke, nah di sini ada CPU, saya masukin berhubung core saya banyak, saya masukin ini 8 core aja nih. Untuk tipenya di sini saya pilih yang host saja ya. Oke, di sini enable UML-nya diaktifkan ya guys ya, supaya performanya stabil. 8192 saya kasih 8 GB saja ya untuk memorinya ya, nggak apa-apa ya, ini hanya tutorial, tergantung penggunaan kalian ya, mau kasih berapa kalkulator. Nah, ini 1024 ini 1 GB ya guys ya, dikali 16 kalau kalian
Nah ini 16 giga ya, 16384 ini 16 giga. Coba 16384. Tergantung dengan memori kalian ya. Kalau di sini kan komputer saya ini kan yang di install Proxmox ini kan memorinya 64 giga ya, teman-teman ya. Nah, untuk itu saya set 16 giga saja untuk virtual mesinnya ya. Nah, di sini saya klik next, klik finish. Nah, oke. Nah, di sini kita akan melakukan instalasi ya, guys ya. Instalasi Proxmox-nya. Sebelum instalasi Proxmox, di sini saya akan kasih PCI ya. PCI di sini saya klik di sini USB. Nah, USB-nya saya pass through. Berhubung di sini ada keyboard ya, saya pass through dulu keyboardnya ya. Pada VM-nya USB, ada mouse juga ya. Sini saya pass through kan ya. Di sini PCI device untuk pass through PGA-nya ya. Nah, PGA-nya di sini ya, di raw. Nah, di sini kita cari yang PGA card kita ya. Di mana nih? Nah, di sini ini ya, yang nomor 30 ya. GTX 1050 Ti, all function-nya diaktifkan, PCI-nya diaktifkan ya. Untuk yang primary GPU-nya jangan dicentang dulu ya guys ya, karena kita mau melakukan instalasi perlu GUI ya. Kalau kita centang itu nanti GUI-nya nggak ada ya. Klik Add, oke. Nah di sini kita klik Start. Dan di sini kita akan melakukan instalasi. Di sini saya kecilin ya. Oke. Nah, enter ya. Oke. Enter. Nah, dia akan melakukan instalasi teman-teman ya, tunggu saja, tunggu teman-teman. Oke, nah di sini kita masuk, ada instalasi ya, ini ya. Nah di sini saya klik ini, saya pilih yang all. Ini tergantung ya, saya pakai Windows 11 dari Ghost Spectre teman-teman ya. Oke, di sini saya pakai Windows 11 dari Ghost Spectre ya. Sini saya pilih ini saja, Indonesia. Berhubung kita ada di Indonesia, keyboardnya saya pilih United States ya. Tergantung jenis keyboard kalian. Nah, di sini saya pilih yang ini, Superlab ya, tanpa antivirus ya. Biar kalau untuk di virtual mesin ya, antivirus itu saya kira itu tidak bagus dikasih antivirus karena bebannya pasti berat ya. Usahakan tanpa ada antivirusnya ya. Nah, di sini harddisknya tidak terdeteksi teman. Inilah peran dari driver Virtue tadi ya. Kita klik load driver ini, pilih browse. Nah, pilih yang Virtue-nya ini. Nah, kita cari untuk harddisknya ya. Pilih yang Vio SCSI ya. Pilih Windows 11 karena ini Windows 11. Pilih AMD 64 karena versi Windows yang kita pakai ini Windows 11 64 bit. Oke. Kalau sudah, di next. Oke. Nah, nanti dia akan keluar. Nah, ini harddisknya terdeteksi ya, baru kita klik next. Nah, oke. Nah, di sini kita tunggu sampai instalasi selesai ya. Sini baru 3% ya teman-teman ya. Kita tunggu. Kita akan install driver PGA pada Windows itu. Oke. Nah, nanti kita akan install driver PGA-nya teman-teman. Oke. Tunggu ya. Tunggu ya, hidup lagi. Dia booting lagi teman-teman ya. Oke.
tunggu ya. Jadi dia akan muncul ini teman. Masih di pas pengenalan hardware nih. Sepertinya dia melakukan instalasi Windows-nya, masih file Windows-nya sama pengenalan hardware-nya ya teman-teman ya. Tunggu saja ya teman-teman ya. Masih melakukan inisialisasi pengenalan hardware ya. Tunggu saja. Ini udah masuk ya, udah mau selesai nih teman-teman. Ini dia ada Ghost Factory nih. Sudah, ini dia akan melakukan restart ya. Windows-nya akan melakukan restart, baru kita akan download driver ya. Kita akan download driver dari PGA card-nya ya nanti ya. Nah, sini dia sudah. Nanti kalau dia sudah, nanti akan melakukan restart teman-teman. Nah, di sini dia suruh restart, kita oke, nanti ke restart otomatis nih teman-teman ya. Tunggu saja teman-teman, nanti dia akan restart. Biasanya restart otomatis nih sampai kita perlu ngetik apa-apa nih ya. Nah, kan restart otomatis dia teman-teman ya. Tunggu saja teman-teman ya. Nanti setelah melakukan restart ini, driver PGA card, kalau bisa update Windows-nya juga bisa. Untuk tutorial ini Windows-nya tidak saya akan melakukan update. Kalau melakukan update nanti durasi tutorialnya panjang teman-teman ya. Nanti teman-teman praktekkan sendiri ya. Itu bisa diupdate Windows-nya ya. Nah, kalau kalian punya license Windows, kalian bisa masukin license Windows-nya juga teman-teman ya. Berhubung di sini saya tidak punya license lagi, saya tidak bisa masukin license Windows-nya ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini sudah selesai teman-teman ya. Kalau kita ngelihat di text manager di sini, nah di sini teman-teman ya. Nah, di sini sesuai dengan sudah kita setting ya, 8 core ya, memori 16 GB ya. Harddisknya dibaca SSD ya di sini ya, 100 GB ya. Untuk PGA card-nya di sini belum kita konfigurasi ya teman-teman. Coba kita lihat di sini. Apakah masuk device? Jika dia masuk device, berarti dia masuk teman-teman ya. Nih kita masuk ke device manager. Nah di sini udah ada display nih, ini ada PGA card-nya. Kita install dulu driver supaya kita bisa connect internet. Kita masuk ke di sini, install drivernya nanti ya. Kita masuk lagi di sini ya. Sorry ya, kita masuk di sini. Seharusnya nggak saya keluarin ya. Nah masuk ini device manager. Kita update dulu yang ini. PCI Communication Controller update di sini kita browse. Nah, kita pilih yang virtual di sini. Okekan saja ya. Nah, dia virtual serial drivernya masuk. Nah, ini untuk mouse-nya ini mouse yang sudah kita sudah kita pass through, dia masuk di sini mouse-nya teman-teman. Ini dia masuk mouse-nya. Sudah masuk mouse-nya, sudah terpass through. Dan ini kita masuk, kita browse di drive CD yang ada virtualnya. Next teman-teman, jadi seperti itu. Terus nah untuk LAN card-nya kita install juga LAN card-nya. Tanpa LAN card ya tidak bisa terkoneksi ke internet ya teman-teman ya. Nah ini masuk ke drive DVD atau CD dari driver itu. Nah ini internetnya sudah terkoneksi ya. Nah sudah terkoneksi ke jaringan, kita ping, coba lakukan ping. Seharusnya bisa nih, bisa. Sini kita download driver ya, browsernya belum ada teman-teman ya. Kita download browser dulu ya. Ini belum ada browser ya teman-teman ya. Kita download dulu browser. Masuk ke Ghost Toolbox ya teman-teman ya. Ghost Toolbox yang kita masuk. Nanti kita akan download driver ya. Halo. Kita akan download
download browser ya. Nih, kalau browser di angka 51 ya teman ya, ketik 51. Nah, kita pakai browser yang Firefox aja, pilih angka 3 ya. Nah, kita tunggu browser Firefox-nya sampai, nah ini Anda muncul ya. Ini tunggu saja teman-teman ya. Nah, ini kita tunggu sampai selesai ya. Oke. Ini harus terkoneksi ke internet ya teman-teman ya. Harus wajib. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Kita buka Firefox-nya. Nah, ini udah terbuka sendiri ya. Oke. Kita tutup aja di sini. Atau kita pilih yang Inggris ya. Skip aja. Oke, skip. Start browser ya. Nah, di sini ini saya edit dulu supaya ini tidak muncul banyak ya. Oke, di sini supaya ringan aja ya. Sini saya delete. Sini saya clear everything site. Nah, di sini saya ketikkan Google download driver Nvidia ya. Oke. Nah, kita klik di sini teman-teman ya. Klik accept. Nah, kita tunggu ya. Nah, pilih di sini, pilih GeForce. Ini karena kita pakai yang 1050 Ti ya, versi 10 di sini teman-teman ya. Versi 10 di sini GeForce versi 10. Tergantung punya teman ya. Pakai VGA card apa nih? GTX 1050 Ti. Ini Windows-nya Windows 11 teman-teman ya. Nih. Oke, klik find. Klik find ya. Oke, nah nanti akan muncul pop-up baru. Nah, di sini klik view karena kita akan untuk main game itu pilih yang game ya. Klik download. Di sini teman-teman bisa main game ya, tapi ada game yang tidak bisa dimainkan. Contohnya game Valorant. Nah, itu ada cheat engine. Sudah tuh game Fortnite, game game Fortnite itu tidak bisa dimainkan di virtual machine ya, teman-teman ya. Karena dia mendeteksi cheat engine ya, cheat engine. Dia tidak boleh dijalankan di virtual machine. Maka ada tulisannya cannot running virtual machine. Gamenya tidak bisa jalan di virtual machine ya. Untuk Fortnite sama Valorant itu nggak bisa ya. Yang ada pokoknya nggak ada sistem cheat engine itu tidak bisa dijalankan di virtual machine. Karena ini kan Windows dalam Proxmox ya, otomatis kan virtual machine itu jatuhnya. Nah, itu tidak bisa ya teman-teman. Selain game yang tidak ada cheat engine, nah itu bisa seperti BlueStacks. Nah, kalian bisa main game BlueStacks itu bisa teman-teman ya. Nah, kita akan install drivernya ya. Ini klik aja pada driver VGA-nya, klik run. Tunggu saja teman-teman ya. Nah, di sini drivernya ini sepertinya dia ngupdate otomatis nih teman-teman ya. Ini drivernya sudah terinstall. Nah, ini udah terinstall teman-teman. GeForce GTX 1050 Ti ini. Nah, ini udah masuk nih VGA-nya teman-teman. Nah, ini udah masuk teman-teman VGA-nya. GeForce GTX 1050 Ti sudah masuk. Tapi kita akan install driver yang sesuai dengan kita download ya teman-teman. Itu kan driver dari updatean ya teman-teman ya. Itu kan driver dari updatean ya. Maka kita tidak ingin menjalankan driver dari updatean. Biasanya driver updatean itu biasanya itu tidak yang terbaru ya, karena dia dapat dari Microsoft itu tidak versi yang terbaru. Instalasi itu pass-through VGA ya. Nah, di sini oke ya, kita klik next. Nah, kita klik next ya teman-teman ya. Nah, kita klik next. Nanti setelah dia selesai instalasi VGA-nya, kita shutdown dulu teman-teman. Kita matikan dulu virtual mesinnya.
virtual machine Windows-nya itu kita matikan, dan kita akan remove yang tulisan yang ini teman-teman ya. Kita akan remove DVD room ini teman-teman, yang dua-dua ini kita remove nanti ya. Setelah instalasi VGA selesai, kita akan remove, kita akan hapus, kita akan eject dari situ ya. Oke teman-teman, nah ini sudah berhasil ya. Kalau sudah berhasil seperti ini, berarti dia sudah berhasil melakukan pass through ya. Nah, langkah selanjutnya kita install agent ya. Gas agent ini jangan lupa diinstal ya teman-teman. Nah, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini hanya tutorial ya. Saya ingatkan ini hanya tutorial ya. Nah, sebelum kalian install PGA, kalian install dulu gas agent tadi teman-teman ya. Oke, di sini kita shutdown dulu. Lakukan shutdown. Nah, lakukan shutdown ya teman-teman, shutdown VM. Nah, oke, nah VM udah berhasil kita shutdown ya. Nah, ini DVD room-nya kita matiin. Oke, nah kita start lagi teman-teman ya. Ada yang harus kita konfigurasi di sini teman-teman. Nah, di sini kita sudah berhasil teman-teman ya. Nah, di sini kita akan setting IP address di sini teman-teman. IP address-nya itu untuk apa? Supaya kita bisa meremote teman-teman. Nah, kita pilih kategori, network sharing center-nya. Nah, sini kita aktifin nih IP address-nya, kita cek dulu teman-teman. Nah, di jaringan saya ini saya cari yang tidak digunain dulu ya, tidak ada yang digunain. Ping, nah P1 ini berarti sudah dipakai teman-teman. Nah, pilih yang 2 karena 1 ini untuk gateway. Nah, yang 2 ini kosong. Nah, saya pilih yang nomor 2 itu aja ya. Nah, di sini pilih versi 4. Ini sesuaikan dengan IP address jaringan komputer kalian ya. Sesuaikan dengan IP address jaringan kalian ya teman-teman ya. Ini kan jaringan saya IP-nya seperti ini teman-teman, 1010 ya. Sesuaikan dengan jaringan kalian masing-masing teman-teman ya. Di sini saya masukin IP dari Cloudflare ya. Nah, sini saya pilih yang 88, enggak apa-apa ya. Oke, Cloudflare gabung dengan Google. Biar lebih ciamik soro lah ya. Katanya sih ciamik soro. Oke, nah udah selesai teman-teman ya. Nah, ini ada advanced sharing-nya. Ini kita bisa centang discovery ke public print and sharing. Password protect-nya kita matiin sini. Oke, udah selesai ya. Nah, ini udah selesai, tapi kita belum selesai teman-teman ya. Dan di sini untuk remote, klik properties pada my komputer ini di sininya, klik properties. Nah, klik properties. Nah, di sini kita klik yang sistem proteksi. Nah, kita masuk di sini. Di sini kita matiin ya teman-teman ya. Jangan lupa di tune ya. Disable, mastiin restore-nya. Ini kita modif dulu nih teman-teman ya. Supaya jaringan saya kalian lakukan seperti ini ya, supaya ringan ya. Nah, oke. Yang kalian masuk ke menu remove ya, jangan lupa ini di allow dan ini di allow lagi, allow remove. Di sini kan usernya sini kita masuk ke user ya sini. User mana user? Nah, user account. Nah, kita masuk di sini, masuk ke user account, kita manage. Kita klik on, kita create password. Di sini passwordnya saya gunain 1 2 3 4 5 6 ya. Ini contoh ya teman-teman ya. Jangan kalian tiru ya. Nah, di sini
ada hintnya ya. Kalau kalian mau masukin hintnya, ini kita sudah tidak masukin hint ya. Kita create password. Nah, di sini usernya administrator teman-teman, jangan salah ya. Administrator ini usernya ya. Ini usernya administrator. Nah, jangan lupa select user di sini, add user. Nah, di sini usernya administrator nih teman-teman ya. Check name. Oke. Nah, di sini jangan lupa di apply. Oke ya, di apply, di oke di sini allow. Semulanya kan .low ya, harus kalian low. Kalau tidak low, kalian tidak bisa menggunakan RDP-nya ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kita shutdown ya, karena pengaturan sudah selesai, kita shutdown. Nah, nanti kita ada lakukan penyetingan lagi teman-teman pada PM-nya. Nah, kalian masuk ke menu hardware ya. Kalian masuk ke di sini ya, yang di sini ini WinGTX di PM ya. Masukin hardware sini. Kalian pilih yang di sini teman-teman. Kalian masuk ke PCI device ini. Nah, ya, kalian masuk ke PCI device ini, sortir sini, kalian klik edit sini. Nah, kalian tuh pilih yang primary GPU. Nah, teman-teman, sudah primary GPU, klik OK. Nah, nanti kalian masuk konsol lagi sini, kalian start ya. Tapi di sini dia tidak akan muncul, teman-teman. Nah, dia tidak akan muncul di sini, teman. Nah, karena tidak ada display. Oke. Nah, untuk itulah gunanya remote desktop, teman-teman. Nah, RDP di sini ya. Nah, kita masuk ke RDP. Nah, di sini ada RDP ya. Nah, ini RDP, run administrator. Nah, masukin IP-nya teman-teman. Ini kan IP-nya 10.2. Nah, kalau sudah loading, dia hidup. Nah, ini hidup teman-teman ya. Nah, ketik user administrator. Passwordnya 1234566 teman-teman ya. Tadi ya. Oke. Klik OK. Nah, ini masuk, pilih yes. Nah, ini masuk teman-teman ya. Nah, ini udah masuk ke VMware tadi ya, VMware yang sudah kita buat tadi. Nah, klik kanan pada text manager. Nah, di sini masuk GTX 1050 Ti ya. Ini udah masuk GTX 1050. Kita masuk ke disk PC, klik kanan pada disk PC. Ya, disk PC-nya klik kanan, pilih more option, pilih manage. Nah, kita lihat drivernya ya. Nah, kita lihat di sini. Kita pilih yang device manager. Kita pilih yang display adapter. Nah, di sini ada dua ya. Ada bawaan dari ini, dari virtual mesinnya, dari pengaturan proxmox-nya. Nah, ini ada VGA pass-through kita ya. Ini NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ya. Nah, di sini tidak ada tanda seru ya. Nah, ini berarti pass-through VGA pada proxmox di PM Windows 11 di dalam proxmox untuk pass-through VGA-nya sudah berhasil ya teman-teman ya. Oke ya. Untuk pass-through VGA-nya berarti sudah selesai teman-teman ya. Nih ya, udah selesai ya pass-through VGA. Nih. Oke. Buat thumbnail ya teman-teman. Nih udah selesai ya. Udah selesai pass-through VGA-nya. Nah, kita lihat ya. Nih. Nah, Oke teman-teman, mungkin itu saja cara pass-through VGA pada Proxmox ya. Thank you. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa tolong dibantu klik tombol subscribe dan klik tombol like-nya ya. Jangan lupa di-share ke media sosial kalian supaya teman kalian yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu semakin tahu. Thank you. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.